Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Tecno Spark Go 1. Ya, kurang lebih aku udah pakai HP ini selama 1 bulan dan aku ngerasain ada poin yang aku sukai, ada yang duka juga ya, plus minus gitulah ya. Nah, aku ngingetin dulu untuk harganya sekaligus promosiin TikTok aku nih guys buat kalian yang mau follow-follow ataupun nanya-nanya seputar dunia per-HP-an ataupun buat kalian yang mau cari HP baru, bingung belinya di mana, bisa aja di showcase TikTokku guys atau keranjang kuning gitu. Nah, di sini sekaligus ngecek harga si Tecno Spark Go yang sekarang harganya mulai di 900 ribuan aja. Kebetulan HP ini punya 3 jenis varian RAM internal gitu guys. Ada yang 3/64, ada yang 4/64, ada yang 4/128. Kebetulan untuk unit yang lagi aku pegang ini di RAM 4 GB internal 64. Nah, kira-kira HP ini worth it nggak sih buat dibeli? Langsung aja kita bahas. Sekarang aku akan mulai dulu pada bagian yang aku sukai waktu pakai HP ini. Pertama, pada bagian desain dan bodinya. Untuk HP yang harganya dimulai di 900 ribuan aja, ini HP sih udah bagus banget desainnya guys. Punya gimmick yang seru. Pada bagian model kameranya aja ini mirip iPhone gitu, yang kameranya miring. Terus pada bagian backdoornya juga aku suka banget meskipun material masih dari plastik, tapi ini finishingnya punya sentuhan yang matte gitu. Ada teksturnya gitu, HP ini nggak licin sama kalian bisa melihat nih, HP ini nggak gampang kena bercakan sidik jari meskipun di warna yang putih tuh. Jadi HP ini kelihatannya tuh bersih aja gitu, nggak gampang kucel ataupun kotor. Terus pada bagian frame-nya udah modelan yang mengkotak, ini juga aku ngerasainnya berkat frame kayak gini, jadi HP-nya berasa solid gitu guys. Diketok-ketok pun berasa padat gitu. Frame-nya aku suka banget, ini modelnya udah ala-ala metal, meskipun material tetap masih dari plastik. Jadi pada bagian desain dan body untuk HP harga 900 ribuan, ini aku suka banget, nggak kalah sama HP yang harganya lebih mahal. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Kalian bisa melihat tuh untuk HP yang harganya mulai di 900 ribuan, udah model punch-hole kamera depannya tuh, titik. Jadi kelihatannya lebih keren aja gitu, lebih full view. Terus pada bagian ukurannya juga tergolong cukup gede, 6,67 inci. Terus pada bagian panelnya yang jelas ini masih dari IPS LCD itu masih sangat wajar. Resolusi layarnya pun masih 720p itu pun sangat wajar juga, tapi HP ini sudah punya refresh rate yang 120 Hz. Jadi buat scrolling-scrolling itu udah mulus. Kalau ngomongin kualitas layarnya sih aku udah bisa bilang cukup aja gitu, cukup oke lah. Daripada bagian tampilan warnanya menurut aku udah bagus gitu, nggak yang kusem atau pucat gitu guys. Buat nonton-nonton ataupun ngelihat sosial media itu udah enak. Apalagi untuk scrollingnya udah mulus. Terus aku juga suka pada bagian kecerahan layarnya, brightness-nya itu tergolong cukup terang. Meskipun sayangnya ini di situs GSM Arena nggak ada kecerahan layarnya itu berapa nits gitu guys. Tapi yang aku rasakan waktu dipakai di luar ruangan masih cukup kelihatan. Ini ya bukan yang terang banget kayak layar AMOLED HP mahal yang enggak guys. Tapi udah cukup kelihatan, bukan yang redup banget. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian fitur-fiturnya. Asli ini lumayan gokil sih HP. Lagi-lagi murah banget harganya kan, nggak nyampe sejuta. Ini sudah punya fitur IP54 yang tahan cipratan air dan debu. Jadi untuk pemakaian harian nggak takut banget yang namanya air gitu guys. Dipakai sambil hujan pun masih bisa. Rainwater Touch, aduh keren banget. Intinya udah bagus lah sama tahan debu juga udah aman. Terus kayak fingerprint di bagian samping ini juga harus diapresiasi karena HP-nya ya murah kayak gini masih ada fingerprint, yang lebih mahal juga ada yang nggak punya fingerprint. Terus HP ini sudah punya flash yang ada 2. Flashnya itu depan belakang, terutama yang depan ini kepake banget buat selfie-selfie di tempat yang agak remang, guys. Ini ngebantu banget selfie di malam hari ataupun buat video call, hasilnya lebih kelihatan gitu. Kalian bisa lihat nih, aku foto-foto di tempat yang redup, kalau nggak pakai flash itu gelap, tapi pakai flash jadi lebih kelihatan. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian speakernya. Lagi-lagi ini juga cukup fenomenal ya HP.
Yang harganya murah banget, udah ngasih speaker ada 2 di bagian bawah sama di bagian atas, dan yang atas ini speaker-nya juga misah gitu guys, bukan yang gabung di apa, speaker telepon gitu, tapi ada sendiri. Ini keren banget. Iya memang untuk kualitas speaker-nya bukan yang bagus-bagus banget, ya enggak ya, ingat harga tetap, tapi speaker ada 2 jelas lebih enak karena suara datang dari 2 arah. Kalaupun dipakai ketutupan satu, misal lagi main game kayak gini juga masih ada speaker yang satunya gitu. Speaker atas memang lebih kecil, tapi masih lagi-lagi ngebantu banget. Kualitas suaranya menurut aku bisa dibilang cukup. Memang volumenya tuh nggak yang keras banget, sama bass-nya juga lumayan nggak kerasa, tapi yang aku syukurin ya kan speaker-nya nggak cempreng gitu, dan ada 2 lagi-lagi ini keren banget lah untuk HP murah kayak gini. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian performanya. Lagi-lagi aku harus ingetin dulu ini HP yang harganya mulai di 900 ribuan, tapi performanya lumayan ya, karena chipsetnya aja kalian bisa melihat nih, Unisoc T615. Ini lumayan guys untuk HP murah. RAM yang aku pakai ini di 4 GB, internal 64, bukan yang gede. Dan ini tipe memorinya juga masih dari eMMC gitu. Tapi untuk skor Antutunya kalian bisa melihat nih, bisa dibilang lumayan banget 257 ribuan, nggak kalah sama HP yang sejuta lebih gitu guys. Untuk performa dalam keseharian buat buka tutup aplikasi juga aku ngerasainnya cukup kenceng, bukan yang lemot banget gitu. Kayak masih dipakai enak-enak aja gitu guys, lancar-lancar aja gitu. Paling jangan buka aplikasi yang banyak banget karena lagi-lagi ini RAM-nya kan cuma 4 gitu. Tapi intinya tergolong yang lancar lah gitu, yang nggak lemot banget atau bikin kita buka aplikasi itu kayak kerasa nunggu banget, di sini enggak guys. Terus buat main game juga ternyata lumayan. Mobile Legend bisa dapat settingan grafisnya itu super ultra. Kalian bisa lihat nih, aku pakai pun buat main yang berjam-jam lumayan lancar. Meskipun paling lancarnya memang ya settingan grafis di menengah aja itu udah main lama tuh enak. Terus buat main PUBG settingan grafisnya bisa sampai HD High. Ini juga lumayan bagus banget. Untuk permainannya juga aku ngerasainnya tuh lancar-lancar aja buat jalan, buat nembak, buat geser-geser yang nggak kerasa berat gitu guys. Intinya untuk performa menurut aku HP ini di luar harganya. 900 ribu biasanya nggak sekencang ini. Selanjutnya suka yang keenam ini pada bagian baterainya. Untuk HP harga murah kayak gini baterainya tetap standar ya, nggak yang dikurang-kurangin tuh 5.000 mAh. Untuk screen on time yang aku rasakan juga lumayan oke. Untuk pemakaianku itu menggunakan jaringan data dipakai dari baterai 100% sampai 10%. Pemakaian kayak buat sosial media, nonton YouTube, main Mobile Legends, main PUBG gitu-gitu, kalian bisa melihat nih, dapat screen on time 7 jam 19 menit. Ini tergolong lumayan awet. Jadi dipakai dari pagi sampai malam ini udah aman, guys. Oke guys, kalau tadi aku udah sharing pada bagian sukanya, untuk lebih adil dan imbangnya, lagi-lagi aku harus sharing juga pada bagian dukanya waktu pakai HP ini, buat jadi pertimbangan kalian sebelum kalian beli HP ini. Yang pertama nih, dukanya pada bagian chargingnya yang kerasa lambat. Kecepatan charging HP ini cuman sampai 15 watt aja. Dan ini sebenarnya sangat wajar ya untuk HP murah kayak gini. Tapi untuk pemakaian ya lagi-lagi memang ngecasnya agak nunggu gitu guys. Aku ngecas dari baterai 10% sampai 100% butuh waktu di 2 jam 51 menit, hampir 3 jam ya. Lagi-lagi ngecasnya memang agak sedikit sabar gitu guys, ditunggu banget, mungkin lebih enaknya ditinggal tidur gitu ya. Selanjutnya yang kedua dukanya pada bagian kameranya, meskipun ini modelnya kayak iPhone ya kualitasnya enggak, tapi kita harus balik lagi ke ingat harga sebenarnya, 900 ribu untuk kamera utamanya ini 13 megapiksel, yang ini bukan kamera guys. Terus kamera depannya ini resolusinya 8 megapiksel aja. Untuk kualitasnya kalian bisa lihat sampelnya berikut ini. Untuk foto di pencahayaan yang cukup atau siang hari, ini sih memang kadang-kadang warnanya lumayan oke, tapi memang lebih sering dapat warna yang agak kusem gitu guys. Sama ketajamannya juga karena 13 MP juga terbatas ya. Jadi agak burik kadang-kadang hasil fotonya. Dynamic range-nya jelas terbatas, terus pada bagian kecerahan gambarnya juga kelihatannya tuh kurang cerah gitu ya, agak gelap gitu. Untuk kamera depannya juga mirip-mirip aja guys hasil jepretannya, tapi warnanya kadang-kadang masih tergolong lumayan ngisi ya. Tapi detailnya aja memang agak kurang.
Untuk foto di malam hari memang sudah punya fitur mode malam, tapi lagi-lagi mode malamnya juga nggak yang ningkatin drastis, jadi cuman pada bagian kecerahannya dikit. Itu pun di beberapa momen aja, kadang-kadang kurang efek. Warnanya jelas agak kusem, detailnya juga seadanya, noise-nya juga banyak. Untuk kamera depan hasilnya juga lagi-lagi seadanya, cuman buat foto aja gitu. Tapi kamera depan masih ketolong dengan LED flash, jadi foto di tempat gelap masih bisa dilindungi. Dibantu dengan LED flash, jadi gambarnya lebih kelihatan gitu. Nah, untuk perekaman video ini juga pas-pasan lagi-lagi kayak fotonya aja. Ya, videonya tuh hanya sekedar buat dokumentasi aja lah, guys. Untuk resolusi 1080p 30 fps, nggak punya fitur stabilisasi, sangat wajar. Tapi ini hasil videonya memang kelihatan agak kusam gitu, detailnya, ketajamannya juga seadanya banget, kayak agak burik gitu memang baik kamera belakang ataupun kamera depan. Jadi untuk kameranya menurut aku baik foto ataupun video ini hanya sekedar buat kebutuhan aja, kayak butuh foto apa, kita ada nih kamera, bukan untuk bagus-bagusan ataupun upload di sosmed. Kayaknya perlu diedit-edit dulu guys kalau mau diposting di sosmed. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian refresh rate layarnya yang kadang-kadang itu agak nge-bug dikit gitu. Aku nggak tahu ya, ini HP murah yang dikasih refresh rate 120 Hz itu mungkin agak terlalu berat atau gimana. Jadi intinya di settingan ini kan bisa sampai 120 Hz, tapi nggak bisa dipilih yang 120 Hz terus gitu. Jadi harus pakai mode adaptif yang naik turun gitu. Cuman kadang-kadang untuk pemakaianku itu suka 120 Hz-nya itu nggak main gitu. Kalian bisa lihat di sini 120 Hz-nya lagi main. Ini buat scrolling Instagram juga lagi main nih 120 Hz. Memang kerasa mulus. Buat scrolling YouTube juga nih kalian bisa melihat juga lagi main nih 120 fps-nya. Tapi kadang-kadang itu agak nge-bug, guys. Aku ngerasainnya tuh scrollingnya nggak mulus gitu dan kalian bisa melihat juga di cuplikan ini, di bagian tulisan ini 120 fps-nya main, tapi waktu pada bagian menu ini, fps-nya turun jadi 90 Hz aja. Selanjutnya buat scrolling YouTube dan Instagram ini fps-nya jadi turun malah di 60 Hz aja. Jadi kadang-kadang itu kayak gitu, guys. Nggak yang 120 Hz-nya itu jalan terus. Kadang-kadang ngerasain yang namanya scrolling itu agak patah-patah gitu, kayak nggak sesuai speknya. Itu cuman waktu nge-bug aja, guys. Jadi itu keluhanku sih. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Tecno Spark Go 1. Jadi kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli, menurut aku sih HP ini worth it aja buat dibeli kalau kita punya budget ya lagi-lagi nggak nyampe sejuta gitu bisa dapat HP baru dan resmi kan itu lumayan banget. Apalagi suka dan kelebihan yang aku rasakan juga lumayan oke kayak pada bagian desain, layarnya, fitur-fiturnya, performanya, speakernya, baterainya, itu lumayan banget sih. Kalau pada bagian kekurangannya atau duka yang aku rasakan memang kayak sangat wajar ya. Kayak charging yang lambat, kamera yang kurang oke, sama pada bagian FPS-nya tadi yang kadang-kadang agak drop atau nge-bug itu sangat wajar untuk HP murah. Lagi-lagi semua HP pasti ada kelebihan dan kekurangannya dan setiap pemakaian pasti ada suka dukanya gitu. Kalau menurut kalian gimana nih dengan HP ini? Apakah worth it mau dibeli atau enggak? Atau pendapat kalian gimana dah? Tulis aja semuanya di kolom komentar. Videonya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.